وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الذي ترجى شفاعته بكل قول من أقوال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atillah wa zazarna an ma'siyatillah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa'ahina Allahumma ala sunnatih amin wa amitna bi millatih amin wa asyurna bi zumratih ma'alladina namta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa rusulaka al-kasurat wa sofiqah amma ba'du. Taqarrabana Allah ala hazihi niyatin bil-fatihati an Allah yaftahu alaina futuhan arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wal fatihatu ala ma ila arwahil ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa liladayil hadirin. Anna Allah yaqbalu lil jami' wa yasluhu sya'nul jami' fid dunya wal akhirah. Wal fatihatu ala niyatin anna Allah yashfi mardana ishfi ya Allah anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Wal fatihatu anna Allah yaghfir wa yarham ahyana wa amwatana nakhussuhum abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa limashayikhina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Maksum yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, perjumpaan kita di pagi yang mulia ini atas izin Allah perkenankan kembali. Selain di tempat yang mulia ini, alhamdulillah kita berada juga di bulan mulia, yaitu salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh
dzalikal dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya sisi Allah ada 12, dan di antara 12 itu ada 4 bulan hurum, Muharram, bulan yang diharamkan. Pertama bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ya. 3 berturut-turut, 3 bulan berbeda diselingi oleh bulan Ramadan, Mbak sekalian. Di bulan Rajab ini ulama semua sepakat bahwasanya yarfa'ullahu al-amal salih. Dalam hadis Nabi, Allah mengangkat amal soleh ke atas. Ya. Hingga Rasulullah bersabda, wa inni uhibbu, dan aku senang lian arfa'a amali, ketika amalku diangkat oleh Allah, wa anna sha'im, aku sedang puasa. Maka ulama ya mensunnahkan, kalau kita sudah terbiasa puasa selain di bulan Muharram, di bulannya Allah muliakan Senin Kamis, lanjut ya niat puasa bulan Senin Kamis, kita memulai bulan Rajab. Kita terbiasa puasa Daud, lanjutkan, dan niatnya boleh 2, puasa Daud dan puasa juga memuliakan bulan Rajab. Termasuk diantaranya sebulan 3 kali kita puasa, yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? Tanggal 13, tanggal 15, tanggal-tanggal ganjil, 3 bulan di akhir bulan. Maka kemudian niatnya boleh 2 ulama. Imam Nawawi dalam kitabnya Fil Majmu', wa yanbaghi ayyun wiya lis-sha'im, maka boleh bagi orang yang ingin puasa berniat, ya, nawaini, 2 kali niat, 2 niat. Idal taqa, apabila bertemu, yaitu shaum tatawwu' ma shaum tatawwu', puasa sunnah dengan puasa sunnah bertemu tuh, maka boleh niat 2. Sebagaimana ibadah, ya, ulama sepakat juga kalau bertemu di hari yang sama dalam keadaan yang sama tapi perintah ibadahnya berbeda, boleh niatnya 2. Misalnya ya, kita punya anak lahir pas hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 anak kita lahir, maka disunahkan apa tuh? Akekah. Pas berbarengan Idul Adha, maka berarti ulama sepakat di situ boleh niatnya 2. Itu rezeki nomplok namanya. Akekah juga, kurban juga. Ya, akekah juga, kurban. Terus gimana Pak Ustaz? Belum akekah dulu, datang kurban niatnya 2, itu mah kagak boleh. Ya, itu mah kagak boleh. Ya, kurban. Ya. Tapi kalau pas kita punya anak baru lahir, hari yang disunnahkan kita akekah, bukan di hari lain. Yang disunnahkan hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 berbarengan dan masuk Idul Adha. Pas masuk gitu kan, hari raya Idul Adha barengan banget, pas banget, niatnya boleh 2, akekah dan kurban. Ya, kurban seminggu lagi, sebulan udah lagi kan, niatnya 2 boleh nggak Ustaz? Nggak boleh kalau begitu. Harus pas yang sunnah, disunahkannya kita akekah, yaitu yaum sabi'i, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Ya, menurut hitungan hijriah, bukan kalender biasa hijriah. Kalau kalender biasa jatuhnya beda, hari ke-7 jadi 7 hari. Ya, bukan kalender biasa. Sebab kalau kalender biasa itu pergantian hari jam 12. Kalau kalender hijriah pergantian hari jam maghrib. Ya, jadi kalau anak lahir hari Senin, lihat jamnya. Kalau jamnya ba'da maghrib, maka jatuhnya udah hari Selasa. Hitungnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, Senin itu hari ke-7. Kalau lahirnya hari Senin, kemudian habis maghrib,
Hari Senin sebelum maghrib, Senin hari maghrib sebelum maghrib, maka hitungnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari itu. Karena hitungnya begitu patokannya kalau Hijriah. Begitu juga wanita yang haid. Wanita haid hitung seminggu itu, hitungannya itu menurut Hijriah. Kalau hitungannya menurut Miladiyah ngacok, ya ngacok. Yang satunya udah suci, sebelum makan dan maghrib dia udah suci, tapi merasa belum berapa hari, baru berapa hari, akhirnya ngacok dan dia berdosa karena itu. Kalau perlu belajar yang begitu kalau disampaikan ketat. Begitu juga, ya cara-cara kita ibadah banyak yang hitungannya adalah hijriah. Allah katakan wazkurullah bil ayyam, maka sebutlah nama Allah di waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah tetapkan, yang itu nggak bisa kita melanggar dari ketetapan Allah. Di antaranya adalah hitungan ibadah menurut kalender hijriah. Boleh kita ibadah hari ini bulan haji? Boleh? Enggak boleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa terakhir apa bahasanya. Akan ingat tentang fikih supaya ya. Ini sekarang kita bahas bab berkenaan dengan bagus sedekah, bab sedekah. Nanti tolong diingetin, karena tiap hari ngajar, tiap hari tiap subuh maghrib bisa. Jadi nanda ini dulu. Bagus sedekah kita bahas. Qala al-Faqih Abu Lays Samarqandi, haddatsana Muhammad bin Hudayr, haddatsana Muhammad bin Ja'far. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin Islam ay as-salatu imaduddin wa jihadu sanamul amal wa sadaqatu syai'un ajib wa sadaqatu syai'un ajib wa sadaqatu syai'un ajib wa su'ila 'ani as-sawm faqala qurbatul wa yasahuna jahannam. Qila fa ayyu sadaqatu abdun ya Rasulullah? Qala aktsaruha thumma qara'a lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qila faman lam yakun 'indahu? Qala abdul mal. Qila faman lam yakun 'indahu? Qala بضبط يطوله. قيل فمن لم يقل؟ قال يتقي النار بشق تمره. قيل فمن لم يفعل؟ قال يقي نفسه يعني لا يظلم الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dimuliakan, salah satu di antara kesempurnaan kita dalam hidup dalam beribadah kepada Allah itu tidak cukup dari segi hanya aspek ibadah ubudiyah saja. Ini perlu kita catat. Artinya terkadang banyak saudara-saudara kita yang merasa puas ubudiyahnya dia, ta'abbudnya dia kepada Allah, penghambaan dia kepada Allah dalam rangka hablum minallah yang luar biasa. Dahsyat. 5 waktu gak pernah ditinggalin, jamaah terus. Bahkan dia puasa sunnah, bahkan dia tahajud, ya, bahkan baca Quran selalu hatam tiap bulan. Tapi dia gak perhatiin bahwasanya uang yang ada di saku dia, harta yang ada di rumah, kekayaan yang ada di deposito itu punya hak Allah. Ada nggak orang kayak gitu? Artinya dibagi. Ada nggak orang kayak gitu? Bagaimana hukumnya? Bagaimana status ibadahnya? Nilai ibadahnya di mata Allah kayak apa? Kita bahas. Di agama kita itu kesempurnaan seseorang dalam bertaat dalam beribadah kepada Allah
ya tenaga, ya harta. Ya. Dia secara tenaga nggak lahir kepada Allah, selalu ringan, gampang. Niatnya itu mudah dilangkahkan kakinya untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga dari segi harta. Mbak sekalian, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau saya nggak punya harta gimana? Kalau berdasarkan hadis Nabi, hadis Nabi nanti pendapat ulama para ulama, berdasarkan hadis Nabi Nabi nggak memberikan dispensasi. Sekalipun orang nggak punya harta, sampai batasan terakhirnya adalah salah satu afdhal sedekahnya adalah sedekah yang sempurna, sedekah yang paling sempurna. Terus kemudian sahabat nanya apa? Nabi bacakan firman Allah surat Al-Imran tadi, surat Al-Imran ayat 92, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat kebajikan sampai menafkahkan apa yang kalian cintai, apa yang kita cintai, menafkahkan, mensedekahkan apa yang kita cintai. Mimma tuhibbun, catat mensedekahkan, terus terikat dengan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kita cintai. Di surat Al-Baqarah yang pernah kita bahas ada ayat kan, fala tayammamul khabisa bit-tayyib walasta bi'akhidhihi. Kita nggak boleh diharamkan memilah-milah makanan atau apa saja, minuman apa saja. Kita pilah-pilah yang baik dan buruk untuk kita beri kepada orang lain, kita sedekahkan. Walasta bi'akhidhihi, padahal kita sendiri nggak mau ngambil makanan itu untuk kita konsumsi, tapi kita kasih orang. Kita bahas dulu surat Al-Baqarah. Nah, hukumnya haram. Nah, maksudnya begini Pak sekalian, kita punya makanan, kita beli buah misalnya, kita beli buah, kita masih seger ya, kita makan, kemudian separuh kita taruh kulkas, berlalu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya kelupaan, kita buka kulkas ada buah, kita mau kulkas ya udah 3 minggu, ya menurut kita udah 3 minggu nggak hilang selera kita, tapi nggak, taunya bukan saya, kasih orang aja deh. Kita nggak punya selera, kita nggak mau barang kita sendiri nggak mau. Kita kasih orangnya, alasannya itu nggak boleh hukum mau. Walasta bi'akhidhihi, sedangkan kau sendiri nggak mau mengambil. Itu makna ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan sampai kepada derajat kebaikan yang sempurna di mata Allah sampai kita menafkahkan, mensedekahkan harta kita itu dari sesuatu yang kita cintai di jalan Allah tentunya. Ya. Kemudian sahabat nanya, gila, bagaimana yang menjadikan ya Rasulullah? Kalau kita tidak punya harta yang terbaik, apa ya Rasulullah? Akunman, harta yang layak, yang dimaafkan, yang layak. Kemudian, bagaimana yang menjadikan? Kalau kita tidak punya juga ya Rasulullah, apa dengan apa? Aku to'an, makanan yang layak. Kalau kita nggak punya juga harta, nggak punya makanan yang layak, apa ya Rasulullah SAW? Ya, yattaqin nar walau bisyikil tamr. Takutlah kalian kepada neraka sekalipun dengan sebiji kurma. Ya, terus kemudian, bagaimana yang indah ya Rasulullah? Kalau nggak punya juga ya Rasulullah Rasulullah tersenyum dan geleng-geleng kepala. Rasulullah mengatakan, la yudhibun nas. Kalau begitu, kita jangan zalimi manusia. Jadi nggak ada dispensasi sekalipun dengan biji kurma. Ya, kira-kira ya, ada nggak orang yang mampu beli 1 biji kurma? Ada nggak? Orang nggak mampu beli 1 biji kurma. Kira-kira ada nggak? Nggak ada dispensasi. Allah nggak melihat berapa besar kekayaan kita. Allah nggak melihat berapa ukuran finansial kita yang kita punya. Enggak. Pasti kita punya, pasti kita ada. Berapa kekayaan kita, berapa yang kita punya. Maka yang terpenting di mata Allah adalah ittaqullah. Di lain hadis itu ittaqullah walau bisyikki tamr. Takutlah kepada
segitu sekalian. Kemudian selanjutnya ma tala'at syamsun illa ba'asa fi janabaitiha malakan yunadiyan. Qala Imam Syafi'i dalam sebuah hadis dari Dailami an Qatadah an Khalil ibn Abdullah an Abu Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda ma tala'at syamsu illa ba'asa fi janabaitiha malakan yunadiyan. Bahwasanya matahari itu tiap hari terbit, dan awal mula matahari terbit itu sebelum terbit matahari tidak akan pernah terbit, kata Allah, melainkan sebelumnya akan turun dulu dua malaikat turun dulu. Di lain hadis ma yusbihu fiha al-ibad ila malakan yarjilan. Seseorang tidak berpagi-pagi bersubuh-subuh, dia bersubuh-subuh, dia sholat subuh jamaah, berarti kan matahari belum terbit. Kalau matahari terbit tandanya udah habis waktu subuh, waktu syuruk habis, maka malaikat datang dulu. Hadis ini banyak sekali. Ini menandakan bahwasanya dua malaikat itu dia turun ke bumi atas perintah Allah melebihi sebelum datang waktu subuh. Pas sekalian sebelum matahari terbit. Ngapain dua-duanya ngedoain, selalu tuh berdoain orang manusia umat Islam. Ngedoain yang satu ngedoain Allahumma ati muntikan khalaqa. Ya Allah, ya ganti nafkah sedekah yang dikeluarkan orang yang tadi. Yang satu lagi mendoain Allahumma ati mumsikan talaka. Di lain hadis Allahumma ajil mumsikan malam talaka. Ya Allah, segerakan orang ini hartanya jangan diulurkan. Mumsik malahu talaka. Ya Allah, orang ini hartanya tahan, segerakan ditahan, jangan dikasih orang ini. Semua ulama ketika menafsirkan hadis ini, mengomentari hadis ini, ada istilah sedekah subuh. Dan ada ulama mengatakan waktu-waktu di antara sekian waktu, di antara sekian waktu yang dimuliakan Allah untuk bersedekah adalah waktu subuh. Kemudian ada sebagian ulama lagi waktu subuh dan di hari Jumat. Ada sebagian ulama di waktu subuh di semua hari. Sehingga di banyak hadis sampai Allah perlu mengutus dua malaikat setiap subuh. Yang kedua malaikat itu hanya ngedoain yang pertama agar orang yang mengeluarkan rezekinya di subuh itu diganti. Yang kedua agar orang yang menahan rezekinya di waktu subuh itu ya, jangan diserahkan, jangan dikasih ya Allah banyak-banyak. Mumsikan talaka, malam talaka. Ya Pak sekalian, ada saudara-saudara kita itu ya, dia secara berjamaah itu konsen banget yang memberikan pasung. Ya, mungkin kita disalahi itu. Ketemu satu berapa orang itu waktu kuliah itu kan banyak ketemu saya disalahi. Kuliah. Ya, itu ya Allah ya Rabbi. Ya, perhatiin kegemarannya di samping sholat berjamaah, kegemarannya itu tadi. Kalau kita lagi di kosan itu, di biar kita dapat gaji kan banyak. Karena kita main di kosan. Itu kegemarannya begitu, sholat subuh ya udah memasuki kota tahu. Ya, kadang kita punya celengan di rumah. Mau berangkat subuh masukin ke celengan sendiri. Padahal malam dia bisa masukin, tapi dia ambil waktu mau subuh, mau berangkat subuh. Dia ambil waktu di rumah dimasukin celengan buat anak yatim, buat lansia, atau dimasukin ke masjid. Nah, sekalian. Jadi kayak begitu kesempurnaan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada alasan nggak punya harta. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Bahkan kalaupun nggak punya sama sekali, kata Rasulullah, ya, kalau ya seliput nas. Kalau begitu, jangan sekali-kali engkau menganiaya manusia, menzalimi manusia. Itu agama kita memberitakan kayak begitu. Nggak punya sesuatu untuk berkontribusi, ya, berbuat baik kepada orang lain,
atas dasar cinta dan sayang karena Allah dan atas dasar cinta sesama umat manusia. Kalau nggak punya, kata Rasulullah, jangan berbuat dosa, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Sekalipun kezaliman itu hanya sebatas kata-kata, kita berbuat zalim. Dan kemudian waqala Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sakhawatu syajaratun fil jannah wal bakhilu syajaratun fil nar wa ma syajaratu fil jannah ya Rasulullah. Aisyah berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhawatu syajaratun fil jannah. Orang yang punya kegemaran, sakhawah itu dermawan, punya kegemaran memberi di jalan Allah, syajaratul fil jannah, maka dia akan mendapatkan satu pohon di surga. Ada sebagian ulama, ya, kullama anfaqa fi sabilillahi wahdah. Setiap sekali kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, setiap sekali kita menafkahkan harta kita, mensedekahkan kita di jalan Allah, maka buah pahalanya itu adalah syajaratul fil jannah, satu pohon di surga. Jadi kalau kita sedekah mengikhlas di jalan Allah, hadiahnya apa? Satu pohon. Apa yang di surga yang Allah sebut namanya sama ada di dunia, kira-kira sifat bentuknya sama kan? Allah sebut ada pohon di surga. Kita lihat pohon di dunia ini kayak begini, sama kan? Pohon yang disuka di dunia sama, beda. Kata Nabi, ma'ainul ra'an wala udhunun sami'an. Ada pohon di surga, tapi ma'ainul ra'an, yang tidak pernah lihat itu pohon itu, wala udhunun sami'an, dan tidak pernah dengar sedikit pun ada pohon itu, ya, kecuali diberikan dari Nabi. Wala qatarat min qalbi bashar, dan dia itu tidak pernah terbesit ketika di dunia pengen kayak punya pohon itu, kecuali kabar dari Nabi. Kalau nggak ada kabar dari Nabi tentang sesuatu yang ada di surga sebagaimana yang ada di dunia, maka kita nggak akan pernah lihat sesuatu kecuali ada kabar dari Nabi. Nah, ternyata pohon di surga itu nggak hanya Nabi, Allah memberikan kabar kita bagaimana gambar pohon di surga. Ya, dalam surat Waqiah itu ada wazillim mamdud. Nanti pohon-pohon di surga itu zillim mamdud, naungannya itu mamdud. Mamdud itu adalah panjang, lebar. Nabi mengatakan, ketika Nabi ditanya tentang surat Waqiah ini, jadi turun di surat Waqiah itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan sampai ada surat yang berbunyi Waqiah itu wala min thairin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang mereka inginkan. Nah ini muncul ketika sahabat pada nanya itu tentang kenikmatan surga, karena sesuatu yang nggak bisa dibayangin. Ya Rasulullah, saya nggak suka durian, ya nggak suka mangga. Di surga kayak nanti ada pisang, kemudian ada apel, ada jeruk, ada anggur, buah-buah surga semua. Makanya kalau di dunia nggak ada pisang, atau nggak ada yang pisang, paksain kita makan pisang. Bentar ini di surga ada doyan gimana ceritanya? Paksain. Banyak. Ada sahabat yang Rasulullah, kita nggak suka tuh, kami nggak suka yang begitu. Kami suka itu daging burung ya Rasulullah. Maka Allah turunkan surat Waqiah itu walah min thairin mimma yashtahun. Sahabat ini yang nanya lagi, ya Rasulullah, nikmat kata daging burung dari surga, nggak ada api kan Rasulullah. Terus ribet nanti keluarnya gimana? Rasulullah mengatakan, wa kullu ma naqul ma'idatan la laghaba wa la nasara wa yakunu tayran mithlu ma qabla ma. Segala sesuatu yang ada di surga nanti dia akan menjadi hidangan saji, siap saji, mana datang hidangan siap saji,
Kita pengen apa? Pokoknya tinggal makan doang. Pengen daging burung, datang tuh. Burung datang udah berupa daging, udah matang. Mau panggang ya panggang, mau goreng ya goreng. Mau dipepes, tinggal kita pengen makan. Kemudian saat kita makan, setiap yang dimakan Rasulullah SAW nanti akan berubah menjadi sebagaimana sebelum dia mati, sebelum dia berubah hidangan. Kita makan, ulama mengatakan dia akan berubah sebelum berubah hidangan, berarti wujudnya berubah seperti burung asli. Ketika kita makan, ulama mengatakan menggambarkan kita makan ini, dan kemudian pasti ada tulangnya kita buang, dan tulangnya itu jadi burung. Nah, Rasulullah menggambarkan wazirin mamdud, pohonan yang naungannya itu mamdud, mengulur, mata yang utuh. Digambarkan Rasulullah SAW masih roda mi'atu amin ala safir hisab, yaitu mamdudnya itu, naungannya itu seperti seseorang yang melakukan perjalanan menunggang-nunggang 500 tahun dari sono ke sono. Dari sono ke sono, seperti seseorang yang melakukan perjalanan menunggang-nunggang 500 tahun. Berarti kan luar biasa, mamdud. Nah, kita sekecil begini, naungan di pohonnya kayak begitu. Kok Ustaz gimana ceritanya? Kita nggak kecil kayak begini, Pak. Ya, nanti kalau udah masuk surga, ukuran kita, ya, kamisli Abu Adam, seperti bapak kita Nabi Adam. Tingginya berapa? 30 hasta itu sekitar 63 meter. Ya, yang mengatakan sekitar 40 meter. Itu tinggi, Pak, kita tuh tinggi. Ya, dan usia kita adalah semuanya urban atroba. Sebagaimana Allah memberikan istri-istri pendamping kita itu urban atroba, usianya itu muda belia. Urban atroba itu sekitar 30-33. Waktu di padang mahsyar, usia kita sebagaimana usia kita saat meninggal. Ya, misalnya saya usia saat meninggal 60 tahun, maka nanti di padang mahsyar usia 60 tahun, bobotnya juga begitu, berapa kilo? 60 kilo, ya bobotnya 60 kilo. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan terbunuh, kita di padang mahsyar juga begitu, masih berdarah-darah. Sampai dulu kisah oleh Nabi, ada orang di padang mahsyar nanti nenteng-nenteng minuman keras. Kenapa? Sebelum matinya dia menenggak dulu minuman keras. Menenggak dulu minuman keras. Ada orang yang ketika di padang mahsyar itu nyeret-nyeret hartanya. Kenapa itu tadi? Ketika meninggal dunia disebut harta. Hanya kan sebenarnya karena ulama soal tabi'in, bukan ada soal tabi'in, ketika ada orang mau sekarat dihitung mengajarkan tabi'in karena asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya apa? Askini, tuangkan aku minuman keras. Ternyata orang yang diajarkan talqin mau meninggalnya itu la ilaha illallah, hobinya minuman keras. Saat diajari la ilaha illallah, jawabannya askini, tuangkan aku minuman keras. Ya, hanya Pak sekalian, selain yang berbau agama, ya, sekedarnya aja kita khawatir nanti saat kita meninggal, ya, sesuatu yang menjadi dominan dalam hidup kita itu yang kita sebut khawatir aja. Khawatir sesuatu yang menjadi dominan dalam hidup kita itu yang kita sebut khawatir. Di zaman Nabi ada yang disebut harta. Orang mau meninggal itu teriak-teriak, ya, kalau koli, jadi menyebut kalungku, semua keluarga bingung ngapain kalungku. Ternyata di saat mau meninggal itu setan mengganggu dia, ngingetin dia tentang kalungnya itu ada simpan yang orang lain nggak tahu kecuali dia. Orang lain nggak tahu kecuali dia, disebut kalung. Nah, ditanya kalung yang mana, ada di situ. Akhirnya ditemukan dan diambil, dan kemudian diluruskan tangan, diambil dan kemudian meninggal dunia. Ya, hingga ulama mengatakan bahwa orang tersebut su'ul khatimah. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan itu tadi diganggu setan, dan yang diingat adalah harta. Dan ulama mengatakan orang tersebut
ketika di dunia dikuasai oleh harta, lupa akhirat. Dan saya sering ngomong Pak ya, kita ini hidup bukan nggak boleh kaya. Agama mengharamkan nggak kita kaya? Haram nggak? Kagak. Sekalipun kaya miskin itu jaraknya di surga nanti. Masuknya lebih banyak kemana dulu? Lebih dulu mana? Lebih dulu orang miskin dulu. Inna fuqara al-mu'minina yadkhulunal jannah binisbi 500 amin. Sesungguhnya fuqara al-mu'minin, orang-orang fakir miskin yang beriman masuk surga itu minal aghniya, sebelum orang-orang kaya yang beriman itu masuk surganya lebih dulu orang fuqara yang beriman. Jaraknya binisbi 500 am, ya setengah 500 dari 500 tahun. Setengah dari 500 tahun, dari 1000 tahun berarti 500 tahun. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya begini, setengah itu maksudnya sehari di dunia berapa tahun? Di akhirat. Sehari di akhirat berapa tahun di dunia? 1000 tahun. 1000 tahun. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Nah kata Nabi, batasan orang fakir, orang miskin yang beriman, ingat yang beriman, dengan orang kaya yang beriman, yang tidak meninggalkan kewajiban orang soleh kaya, itu lebih dulu orang fakir yang beriman. Jaraknya itu setengah hari atau 500 tahun. Jadi sekalipun begitu, Ustaz gimana kalau orang miskin nggak beriman, kalau orang kaya beriman? Ya orang kaya yang beriman boleh masuk miskin maka. Tapi kalau beriman ini ukuran miskin yang beriman dan orang kaya yang beriman. Kenapa begitu Mas? Karena ketika Aisyah ditanya, ya Rasulullah bisa begitu? Kan dua-duanya punya masuk surga dan dua-duanya beriman. Jika terjadi dicatat sebagai orang yang soleh, enggak. Rasulullah ma'akum meskipun syaitan minat dunia. Ada sesuatu yang menghalangi orang kaya diperintahkan masuk surga ini. Apa ya Rasulullah? Ya. Hisabahum malihim fid dunya. Hisab mereka ketika harta mereka di dunia itu yang membuat mereka jadi lambat masuk surga. Jadi banyaknya harta yang membuat mereka lambat. Jadi istilahnya begini, kalau ada orang punya motor, sama orang nggak punya motor, dua-duanya meninggal. Orang yang nggak punya motor ditanya motor nggak? Nggak punya. Kalau yang punya motor ditanya nggak motor? Ditanya. Ya. Akhirnya mau ditanya motor, lu nggak punya motor suka itu lah. Yang satu lagi tak punya motor, kan ditanya dulu. Tanyanya detail, dari mana terus ini, gimana ditanya ke motor? Terus. Itulah yang membuat lambatnya kata Nabi itu ketika Aisyah bertanya, dua-duanya punya apa surga? Kenapa Allah bedakan kayak begitu? Karena itu kan hisab mereka tentang harta mereka itu yang menghalangi mereka masuk surga ini. Ya, makanya Bapak sekalian, kalau kita Allah takdirkan nggak punya apa-apa, nggak usah berkecil hati. Yang penting ibadah aja udah begini. Ibadah, ya jalanin sebaik-baiknya kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian selanjutnya, jadi kata Aisyah bahwa dermawan itu satu pohon di surga dan pohon itu kayak begitu gambarannya. Sebaliknya, wal bakhilu syajaratul jannah. Orang yang bakhil pelit juga salah satu pohon di surga. Wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah dan jauh dari surga. Jadi sifat bakhil itu Allah akan jauh dari kita. Dan surga juga akan jauh. Wasakhiru qaribu minallah qaribu minal jannah. Orang yang dermawan, orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Kemudian selanjutnya, wa qala ma naqasa ma'un min shadaqatin qat. Kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kalau mana kosong malun min shadaqatin qat, tidak akan berkurang. 3 kali Rasul, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kepada Allah. 3 kali Rasul bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa buktikan
Kalau kita punya harta, kita lempar di dalam Allah, nggak berkurang. Siapa yang bisa bukti? Logikanya kayak gimana? Kita punya duit, kita buang di jalan Allah, nggak berkurang. Malah kata Rasulullah bertambah. Ya, logikanya kayak gimana? Kalau bukan logika itu dengan iman, logikanya itu bermainnya dengan iman. Ya kan? Kalau mainan logikanya mainnya pakai pedagang, rugi nggak? Rugi nggak? Kita punya duit, kita buang di jalan Allah. Logikanya pakai logika matematika pedagang, rugi nggak? Rugi. Karena Nabi mana kosong min shadaqatil qad. Ya, tidak akan berkurang harta yang dilempar di jalan Allah. Logikanya kayak gimana? Coba. Ya, bertambah, bertambah. Allah yang menjawab dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menambahkan hartanya di jalan Allah seperti satu tunas. Dari satu tunas ini tumbuh menjadi 7. Dari 7 ini tumbuh masing-masing 100. Jadi kita buang satu, ya, tumbuh jadi satu. Satu ini tumbuh menjadi 7 cabang. Yang 7 cabang itu masing-masing 100 tumbuh lagi. Jadi berapa tuh? Jadi 700. Tuh matematika Allah. Jadi jauh 100 derajat dengan matematika dalam. Dia dapat keuntungan 100 rupiah. Maka setan bisikin. Setan yaitu umur bahwa setan itu selalu membisikkan dalam hati-hati kamu miskin. Saya kamu dari capek-capek. Hati-hati miskin, hati-hati miskin. Wallahu yaitu Allah menjanjikan ampunan. Dari mana ampunan itu? Dari itu tadi berbilangnya sedekah yang kita berkahkan saat itu. Ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ja'a rajulun yawmal qiyamah wa usiba wa indana ala syakirin nar." Nanti seorang datang pada hari kiamat, dan ketika sudah selesai dihisab dan rapotnya merah, udah dihisab rapotnya merah, wa indana ala syakirin nar, ketika udah dibawa di pintu neraka, udah diseret dan malaikat bersangka di bibir neraka, tinggal dilempar doang. Ya, Allah Taala, Allah bersabda, wa yunadi ya malaikat, Rasulullah berseru, wahai malaikat. Jadi bahasa Allah, malaikat itu bahasanya itu yunadi menandakan itu omongan aja. Enggak monolog, enggak prolog. Ada orang, ada Allah, ada malaikat, enggak. Allah masih membatasi diri oleh malaikat, enggak nampak langsung. Lalu bahasanya begitu, wa yunadi Allahul malaika, Allah berseru kepada malaikat, suara itu. Wa ya malaikat, hei malaikat yang mau nyemplungin orang itu tahan, lakiku. Malaikat lihat, ada apa lagi ya Allah? Orang ini rambutnya udah merah, tinggal cemplungin doang tahan. Kemudian Allah mengatakan, kata Rasulullah, bukankah aku telah mengatakan kepada hamba-Ku saat di dunia, apa surat saja? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat saja. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang, malaikat, bukankah aku pernah mengatakan kepada hamba-hamba saat ini, seseorang sekalipun engkau tidak akan mengetahui ada amal yang aku simpan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya, tidak seseorang pun mengetahui ma ukhfiya, apa yang aku simpan, min qurrati a'yun, sebagai untuk mata dia nanti saat seperti saat ini. Sesuatu yang belum mereka kerjakan saat di dunia, gunakan yang mereka bingung, ya Allah, kalau udah dicatat semua, udah dicatat, udah lewat timbangan, udah lewat siratul mustaqim. Ya, orang ini gak beres, ada apa lagi? Maka Allah memperhatikan amal. Ya, lewat malaikat melihat amal yang mana tidak Allah, amal yang mana?
Kemudian Aisyah bertanya dan bertanya, apa itu? Apa ya Rasulullah? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Itu pasti. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa sedekah jariyah itu ada kalanya dicatat oleh Allah, ada kalanya disimpan. Ulama beda pendapat. Ada ulama mengatakan sedekah jariyah yang dahsyat, manfaatnya dahsyat buat orang banyak. Buat orang banyak. Dan ada yang mengatakan ulama sedekah jariyah yang luar biasa ikhlas dikeluarkan di jalan Allah dan diterima oleh Allah, itulah nanti yang akan membongkar, menakjubkan. Ada ulama mengatakan sedekah jariyah yang dikerjakan dengan ikhlas dan mempunyai maslahat orang banyak ketika di dunia, yang membuat dia itu selamat, mau nyemplung ke neraka kita jadi. Jadi bacakan surat sejarah tadi, ulama mengatakan sedekah jariyah. Dan kita hidup nih, dan kalau bisa kita kejar untuk jangan hanya sholat ibadah hanya itu kan. Ada sedekah jariyah kita sebelum kita meninggal. Karena kita nggak mikirin. Kalau orang dulu tuh mikirin, kalau orang dulu tuh Pak, coba orang dulu, karena ngajinya benar. Orang dulu tuh sampai-sampai sawahnya dijual. Pokoknya nanti kalau nggak ada, ini tanah gue yang segini jadi musola. Atau sebelum dia meninggal dia takut, ya, dia jual dulu tanahnya ada. Nanti khawatir anaknya itu nggak mewujudkan keinginan dia dan dibangun musola buat orang banyak di sini. Dibangun musola, hampir orang dulu tuh begitu. Ya, kalau ada sesuatu nggak ada di masyarakat, misalnya nggak ada MCK, masyarakat nggak punya sumur, orang dulu tuh begitu bikinin sumur. Sesuatu yang manfaat buat orang banyak, yang kalau dia meninggal mengalir pahalanya, orang dulu itu mikirin buat dia nanti. Ya, itu mas kan. Kalau kita menganggap, bahkan banyak saudara-saudara kita itu bukan lagi sedekah jariyah, yaitu dosa jariyah yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan dosa jariyah, bukan sedekah jariyah. Emang ada Pak Ustaz dosa jariyah banyak. Kita punya rumah adalah sedikit di pinggiran. Banyak orang lewat di situ. Ngumpet lah ini, temuk lagi, gelap lagi. Akhirnya orang cuma di situ. Ini main kartu di situ, main judi di situ, cuma di situ. Kita nggak merasa risih, takut musuhnya. Balapan dia, dijamin aja. Sampai dia meninggal tetap tanahnya dipakai buat main judi, buat minum-minum di situ. Itu yang namanya dosa jariyah. Itu dosa jariyah. Jadi ada saja dalam surat Yasin Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum itu tadi sedekah jariyah atau dosa jariyah. Sesungguhnya kami akan inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan sesuatu yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan sebelumnya kami catat apa yang mereka amalkan di dunia ini. Wa asarohum dalam tafsir pendapat ada yang mengatakan bekas jejak-jejak kaki mereka. Ada ulama lebih hebat lagi, peradaban yang mereka tinggalin. Tapi secara bahasa asarohum artinya adalah bekas-bekas amal mereka saat itu. Maksudnya bekas amal itu apa? Saat dia meninggal itu apa yang ditinggalin? Yang ditinggalin itu kebaikan yang jariyah atau dosa jariyah. Itu diperhitungkan dalam surat Yasin. Orang ketika meninggal akan dibangkitkan dalam kubur. Ibarat sekalian, mari sama-sama kita berlomba-lomba, ya, bahwa kita sebelum meninggal dunia ada amal yang kita tinggalkan dan itu membawa maslahat buat orang lain, ya, manfaat buat orang lain. Dan yang nggak keliru itu ya masjid kita bangun, yang nggak keliru musola kita bangun. Kemudian apa lagi yang perlu kita bantu tempat-tempat ibadah, majlis taklim dan seterusnya. Itu yang perlu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mau nanya? Silakan. Ada waktu? Sekarang menit. Paham insyaallah ya? Kalau paham. Ya, itu saja Pak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan
Allah jadikan kita hamba-hambanya yang punya kemampuan, yang punya keluasan harta untuk kita nafkahkan harta kita di jalan Allah. Allah berkahi harta kita, Allah berkahi umur kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman Islam kita. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleh. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Berkainya wala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa hadratin Mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita berdoa. Amin. Walhamdulillah.